Hai semuanya, udah lama banget Creepy Hours GPT nggak upload. Oke, mungkin hari ini adalah hari pertama lagi untuk Creepy Hours GPT. Mungkin akan rutin lagi uploadnya. Oke, welcome back. Selamat datang di Creepy Hours GPT, gerbang penghubung terlarang. Malam ini gue bawain cerita dari seorang pendengar kita. Bukan pendengar, dari ide gue dan bersama ChatGPT. Sebetulnya namanya Bayu, seorang karyawan swasta yang kerja di daerah Sudirman, Jakarta. Rutinitasnya biasa aja, tapi hidupnya berubah waktu kejadian ini terjadi. Jadi gini, Bayu ini anak rantau dari Bogor, tinggal di Jakarta sejak kuliah. Setelah lulus, dia kerja di kantor konsultan yang jam kerjanya, ya tahu sendiri, parah. Lembur udah kayak sarapan tiap hari. Biasanya Bayu pulang naik KRL paling terakhir. Dia udah hafal jam-jamnya, jalur mana yang masih rame, jalur mana yang masih sepi. Tapi entah kenapa, beberapa minggu terakhir dia ngerasa gak sendirian setiap pulang naik kereta. Awalnya cuman perasaan doang, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bayu sempat mikir itu cuma capek atau halusinasi gara-gara lembur terus. Tapi suatu malam dia turun di stasiun yang udah sepi banget. Lampu peron cuma nyala setengah. Bayu jalan pelan sambil main HP. Dan saat dia lewat di ujung peron, dia ngeliat ada bayangan seseorang. Bayangan itu berdiri, diem, gak bergerak. Cuma berdiri ngadep ke arah Bayu. Pakai baju panjang, rambutnya panjang, tapi nutupin muka. Bayu sempat berhenti. Dia kira itu orang iseng atau mungkin penumpang lain. Tapi yang anehnya, pas Bayu jalan lagi, bayangan itu juga ikut jalan. Tapi jalannya gak biasa, bukan kayak orang normal, karena kakinya gak nyentuh tanah. Bayu langsung cepet-cepet keluar dari stasiun. Dia lari walau kakinya gemeter. Dia langsung pesan ojek. Sampai rumah dia diem, pucat, dingin. Tapi dia gak cerita sama siapa-siapa. Besoknya dia balik lagi kerja dan masih mikir, paling gue halu doang. Tapi malam itu kejadiannya keulang lagi. Kali ini dia duduk di kursi KRL sendirian di gerbong paling belakang. Dan di kaca jendela dia lihat pantulan, ada seseorang duduk di seberang. Padahal tadi dia cek, gerbong itu kosong. Dia cuma sendirian. Dia pelan-pelan nengok dan gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia balik lihat kaca lagi, sosok itu masih ada di pantulan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya kayak lagi nangis. Akhirnya Bayu cerita ke sahabatnya, dan sahabatnya pun nanya, "Lo inget gak? Lo terakhir lihat nyokap lo kapan?" Seketika itu Bayu diem, karena ibunya meninggal setahun lalu pas dia lagi di Jakarta. Iya, sibuk kerja.
Dia bahkan gak sempat pulang ke rumah pas ibunya masuk rumah sakit. Sejak saat itu, Bayu ngerasa hidupnya kosong. Tiap malam, dia pulang dan ngerasa ada yang ngikutin. Tapi ternyata itu bukan untuk menakuti. Malam terakhir, Bayu mimpi. Dia duduk di peron, sendirian. Lalu ibunya datang, duduk di sampingnya. Ibunya bilang, "Kamu capek ya, nak?" "Gak apa-apa, ibu selalu ikut kamu kok. Dari dulu, ibu jagain kamu, meski kamu gak bisa lihat. Tapi sekarang, kamu harus belajar jaga diri sendiri ya. Ibu mau pamit." Bayu bangun dengan mata basah. Dan sejak malam itu, dia gak pernah ngerasa diikuti lagi. Sosok itu udah pergi. Bukan karena benci, tapi karena tugasnya sudah selesai. Terkadang, hal yang kita anggap gangguan bisa jadi adalah perlindungan. Buat kalian yang suka pulang malam, coba deh kalian nengok ke belakang sekali. Siapa tahu ada yang ngikutin kamu. Bukan buat ganggu, tapi buat jagain kalian. Oke, tadi itu cerita horor yang judulnya Peron Terakhir. Oke, mungkin segitu aja. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, hanya di Creepy Hours GPT, gerbang penghubung